Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tiba-tiba saja, Wu Mingxingyun berbicara. Itu normal untuk kalian semua tidak dapat melihatnya. Karena bagaimanapun, teman muda Chu Feng telah sengaja menyembunyikan kekuatan spiritualnya, kata Wu Mingxingyun. Apa? Menyembunyikan kekuatan spiritualnya? Ternyata orang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, mengapa dia menyembunyikan kekuatan spiritualnya? Kerumunan adalah orang yang skeptis dengan kata-kata Wu Mingxingyun. Kamu harus bertanya pada teman muda Chu Feng, mengapa dia menyembunyikan kekuatan spiritualnya. Kata Wu Mingxingyun sambil memandang ke Chu Feng, dan kerumunan juga mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Bang! Tiba-tiba saja, kekuatan spiritualnya yang tak terbatas meledak dari tubuh Chu Feng. Kekuatan spiritualnya itu sangat cemerlang dan mempesona. Diimbangi oleh kekuatan spiritual jubah suci, Chu Feng menyerupai dewa yang telah turun ke dunia manusia. Pada saat itu, orang-orang yang skeptis terhadap Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah suci, mereka semua dibuat terkejut. Orang-orang dari generasi muda yang telah menghina Chu Feng juga tertegun semuanya. Secara alami, itu ada alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatan spiritualnya. Yaitu hanya untuk mengungkapkannya pada saat yang tepat. Awalnya Chu Feng telah berencana untuk menyembunyikan kekuatannya, itu hanya untuk meluncurkan serangan mendadak pada Ling Wu Hongfei. Tapi sial baginya, dia telah meremehkan para ahli yang hadir. Dia tidak berharap bahwa mereka akan dapat melihatnya. Karena dia sudah terbuka, maka secara alami tidak perlu mencoba untuk menjaga rahasianya lagi. Namun demikian, ini bukan aspek yang paling penting. Karena yang paling penting adalah berurusan dengan Ling Wu Hongfei. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Chu Feng dan Ling Wu Hongfei. Jika Chu Feng ingin mendapatkan keunggulan dalam pertempuran berikut melawan Ling Wu Hongfei, ia harus mengungkapkan kekuatan spiritualnya sekarang juga. Spiritualis dunia jubah suci. Mungkinkah Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah suci termuda dalam sejarah Ancestor Martial Starfield kita? Jadi dia adalah orang yang menolak Grandmaster Liang Qiu, dan Grandmaster Long Xuan di luar Ice Summit hari yang lalu. Betul, pasti begitu. Dengan begini, semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya akan berpikir begitu tinggi tentangnya. Ternyata dia adalah spiritualis dunia jubah suci termuda Martial Starfield. Luar biasa, sangat menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari putra Chu Xuan Yuan. Bakat ini melampaui semua yang lain. Segera, kerumunan meledak dengan riuh rendah. Terlepas dari apakah mereka adalah orang-orang yang menyukai Chu Feng, atau orang-orang yang membenci Chu Feng, atau orang-orang yang benar-benar asing bagi Chu Feng, maka sekarang mereka semua kagum dengan kekuatannya. Seorang spiritualis dunia jubah suci termuda. Sementara tidak ada yang berani menyatakan bahwa, tidak akan ada seseorang di masa depan yang bisa melampauinya menjadi seorang spiritualis suci jubah suci di usia yang bahkan lebih muda, dan ini sudah pasti belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah Ancestor Martial Starfield. Luar biasa, kakak perempuan, Chu Feng itu luar biasa. Jadi dia sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah suci itu. Tidak heran kalau petunjuknya itu akan memungkinkanku untuk menyembuhkan Lil Ton sendiri. Jadi dia sebenarnya sekuat ini. Seru Gong King sambil meraih tangan Gong Mingyue. Dia tidak hanya sangat bersemangat, tetapi juga ada ekspresi bangga pada wajahnya yang kecil dan lembut. Dia merasa bangga menjadi teman Chu Feng. Betul, dia sekuat itu. Padahal aku, kata Gong Mingyue dan akhirnya terdiam. Perasaan yang sangat menindas juga memenuhi hatinya. Keunggulan Chu Feng itu terus-menerus menantang berapa banyak yang bisa ditanggung hatinya. Dia bahkan hampir pingsan karena tekanan itu. Tuanku, apakah aku diizinkan untuk menantang Ling Wu Hongfei sekarang? Chu Feng mengangkat kepalanya dan menatap Wu Mingken untuk bertanya. Karena kamu sudah mengalahkan lawanmu, kamu secara alami diizinkan untuk menantang siapapun yang kamu ingin tantang, kata Wu Mingken. Terima kasih tuan, kata Chu Feng. Wush! Chu Feng tiba-tiba melompat keluar setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Saat Chu Feng melompat, kekuatan spiritual yang memenuhi sekelilingnya juga terbang bersamanya. Pada saat itu, tampak seolah-olah ada dua sayap besar di punggung Chu Feng.
Sama seperti itu, di depan fokus kerumunan besar, bersama dengan kekuatan spiritual jubah suci yang tak terbatas, Chu Feng mendarat di arena pertempuran milik Linghu Hongfei. Pada saat Chu Feng mendarat, napas terengah-engah bisa terdengar dari seluruh lautan orang. Mereka semua terkagum-kagum, itu karena kekuatan spiritual jubah sucinya sangat mempesona sejak awal. Untuk muncul pada seseorang dari generasi muda itu bahkan lebih mempesona, dan itu mirip dengan keajaiban. Mendengar napas kagum dari kerumunan, Linghu Hongfei meskipun tidak menunjukkan perubahan di permukaan, namun hatinya sangat marah. Nafas kagum kerumunan harus menjadi miliknya. Namun sayangnya, semua itu telah direnggut oleh Chu Feng. Selain itu, ada juga banyak suara yang mempertanyakan apakah Chu Feng itu benar-benar mampu atau tidak. Apakah Chu Feng benar-benar berencana untuk menantang Linghu Hongfei? Tapi kan, Linghu Hongfei adalah peringkat 2 yang maha tinggi. Bahkan jika dia seorang spiritualis dunia jubah suci, kekuatan bertarungnya masih akan terbatas. Bagaimana tepatnya dia ingin menantang Linghu Hongfei, yang berada di peringkat 2 yang maha tinggi, ucap kerumunan. Bahkan kebingungan memenuhi pikiran orang banyak. Aku pernah mendengar, bahwa para spiritualis dunia jubah suci memiliki kekuatan yang setara dengan peringkat 1 yang maha tinggi, kata seseorang. Oh, jadi itu masalahnya. Spiritualis dunia jubah suci benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Ucap kerumunan orang yang tercengang setelah mendengarnya. Semua kerumunan mengakui bahwa teknik spiritualis dunia memang luar biasa. Namun demikian, kerumunan belum pernah menyaksikan kekuatan pertempuran teknik spiritualis dunia. Dengan demikian, mereka secara alami merasa kalau kekuatan pertempuran teknik spiritualis dunia tidak akan bisa dibandingkan dengan kultivator bela diri. Mereka percaya bahwa, bahkan spiritualis dunia jubah suci tidak akan mampu melawan seorang ahli di ranah yang maha agung dalam hal kekuatan pertempuran. Meskipun ada 5 tahap pertempuran di 9 naga abnormal Sign Mound, tapi mata kerumunan semuanya berfokus pada arena pertempuran di mana Chu Feng dan Linghu Hongfei berdiri. Faktanya, bahkan orang-orang dari generasi muda pada 4 arena pertempuran lainnya tidak saling bertarung. Tapi sebaliknya, mata mereka juga fokus pada panggung yang ditempati oleh Chu Feng dan Linghu Hongfei. Wu Mingken tidak mendesak orang-orang lain dari generasi muda untuk melakukan pertandingan mereka. Karena bagaimanapun, dia bisa memahami perilaku mereka, karena pertandingan antara Chu Feng dan Linghu Hongfei akan menjadi pertandingan paling cemerlang di seluruh kompetisi untuk Ancestor Martial Decastars. Bahkan tidak ada yang mau ketinggalan menonton pertandingan itu. Saudara Chu Feng, aku menghormati keinginanmu untuk menantangku. Namun, ini adalah kompetisi yang tidak memihak. Demi menghormati arena ini dan kamu, mama aku, Linghu Hongfei, tidak akan melunak terhadapmu dan kalah dengan sengaja. Mata Linghu Hongfei sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi serius. Dia tampil sangat sopan dan hormat terhadap seleksi. Namun Chu Feng tahu betul, bahwa Linghu Hongfei ingin menggunakan kesempatan itu untuk memberinya pelajaran, dan tidak pernah berencana untuk melakukannya dengan mudah. Dia hanya ingin memberi alasan pada dirinya sendiri. Tuan Muda Linghu, kamu tidak mungkin berencana untuk pergi habis-habisan dan membunuhku kan? Chu Feng bertanya dengan nada bercanda. Namun dia sebenarnya mengingatkan Linghu Hongfei bahwa ada banyak ahli yang hadir, dan mereka kemungkinannya tidak akan membiarkannya untuk membunuhnya. Dengan demikian, Chu Feng mengingatkan Linghu Hongfei untuk tidak mencoba sesuatu yang bodoh dan memalukan. Saudara Chu Feng, kamu bisa tenang. Aku tidak akan dengan mudah membiarkanmu lolos karena aku menghormatimu. Namun berhentilah ketika hasilnya ditentukan, dan itu juga merupakan prinsipku, kata Linghu Hongfei. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi yang terbaik. Tuan Muda Linghu yakinlah, karena aku, Chu Feng, juga akan berhenti ketika hasilnya ditentukan, kata Chu Feng. Kamu, seseorang seperti kamu berani berbicara tentang berhenti ketika hasilnya ditentukan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu malu? Tinghu Tiemian berkata dengan jijik di wajahnya. Tidak malu untuk menjadi lebih lemah dariku. Namun untuk tidak berani melawanku secara langsung karena kamu lebih lemah dariku, dan hanya berani melakukan serangan menyelinap di belakangku, apakah seseorang seperti kamu bahkan memenuhi syarat untuk mengkritik aku? Chu Feng menatap tatapan mengejek pada Linghu Tiemian. Bocah dari klan surgawi Linghu, tutup mulutmu. Yang benar-benar tak tahu malu itu adalah kamu. Jika ibu ratu ini adalah kamu, aku pasti sudah menemukan lubang untuk bersembunyi.
Namun kamu benar-benar berani untuk terus bertindak sedemikian rupa di tempat ini. Apakah kamu membutuhkan ibu ratu ini untuk memberimu pelajaran tentang rasa malu? Sebuah suara segera terdengar dari langit, dan itu Atslakuin Mother Fox Immortal. Meskipun perilaku tercela Linghu Tiemian menyebabkan kerumunan semua mengejeknya, tapi mereka hanya berani membahasnya di antara mereka sendiri secara pribadi. Bahkan sangat sedikit orang yang berani mengkritik Linghu Tiemian secara terbuka. Namun untuk Ratu Mother Fox Immortal, dia bukanlah seseorang yang peduli dengan hal seperti itu. Kamu, wajah Linghu Tiemian memerah karena marah. Namun dia tidak berani membantahnya. Karena bagaimanapun, dia adalah iblis wanita yang berani melakukan apapun. Bahkan dia tidak mau menyinggung perasaannya. Saudara Chu Feng, pertandingan kami telah membangkitkan perhatian semua orang. Bisakah kita mulai dengan segera, sehingga tidak membuang waktu semua orang? Tanya Linghu Hongfei. Tuan Muda Linghu, aku hanya meresponsmu karena kamu berbicara kepadaku terlebih dahulu. Aku sendiri tidak pernah punya niat untuk membuang-buang waktu, jawab Chu Feng. Saudara Chu Feng, dalam hal ini, bisakah kita mulai sekarang? Tanya Linghu Hongfei. Tentu saja, jawab Chu Feng. Dan boom, begitu kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, penindasan yang tak terbatas langsung meledak dari tubuh Linghu Hongfei. Pada saat itu, tatapan semua orang menjadi sangat serius. Linghu Hongfei adalah peringkat 2 yang maha tinggi. Bahkan jika Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah suci, dan memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 1 yang maha tinggi, lalu bagaimana dia bisa menerima serangan Linghu Hongfei? Maka kemungkinannya, hasil pertandingan akan diputuskan segera. Lebih tepatnya, hasil pertandingan akan diputuskan saat kekuatan menindas itu mencapai Chu Feng. Bang! Namun tepat pada saat itu, ledakan keras lainnya segera terdengar. Ketika ledakan itu terdengar, baik panggung maupun seluruh tanah mulai bergetar hebat. Itu adalah seru kerumunan. Pada saat berikutnya, ekspresi kerumunan semuanya langsung berubah sangat besar. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua yang hadir juga tidak terkecuali. Alasan untuk itu adalah, karena 8 pilar tiba-tiba muncul di sekitar Linghu Hongfei. Setiap pilarnya mencapai ketinggian 100 meter, dan kilat menembus mereka, lalu menjebak Linghu Hongfei di dalamnya. Itu adalah formasi besar. Dan yang paling penting adalah, setelah formasi besar itu muncul, penindasan Linghu Hongfei itu langsung menghilang. Lebih jauh lagi, ekspresi rasa sakit benar-benar muncul di wajahnya. Sungguh formasi yang kuat. Seru kerumunan. Semua kerumunan merasa tidak percaya pada pembentukan formasi yang menekan Linghu Hongfei. Cepat lihatlah Chu Feng. Segera, seseorang berteriak ketakutan. Seketika, kerumunan segera berbalik ke arah Chu Feng. Setelah melakukan itu, ekspresi mereka semua berubah ketika mereka tiba-tiba menyadari. Pada saat itu, ada jubah samar terlihat di tubuh Chu Feng. Meskipun itu bukan penampilan yang lengkap, tapi mereka yang telah menyaksikan jubah itu sebelumnya bisa mengenalinya secara sekilas. Jubah pada Chu Feng tidak lain adalah warisan berharga dari Raja Abadi Spiritualis Dunia, yaitu jubah suci 9 naga. Itu jubah suci 9 naga. Benar saja, Chu Feng adalah spiritualis dunia yang melanggar formasi Grand Immortal King spiritualis dunia dan memperoleh jubah suci 9 naga. Kerumunan memverifikasi dugaan mereka setelah melihat Nine Dragon Saint Cloak. Benar saja, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah suci termuda dalam sejarah Ancestor Martial Starfield. Dia juga orang yang menolak Grandmaster Liang Qiu dan Grandmaster Long Xuan pada puncak es hari itu. Grandmaster Liang Qiu, seru orang-orang. Pada saat itu, Grandmaster Long Xuan, Liang Qiu Cheng Feng, Ratu Mother Fox Immortal, dan Wuming Xingyun segera mengalihkan pandangan mereka kepada Grandmaster Liang Qiu. Bahkan pertanyaan memenuhi tatapan mereka. Ini benar-benar luar biasa. Seandainya aku tidak menyaksikannya sendiri, orang tua ini tidak akan percaya bahwa spiritualis dunia jubah suci tanda serangga, itu dapat membentuk formasi yang mampu menekan peringkat 2 yang maha tinggi. Grandmaster Liang Qiu tersentak kagum. Suaranya bahkan sedikit bergetar, dan itu dapat dilihat bahwa dia heran dengan Chu Feng. Tapi meskipun spiritualis dunia jubah suci tanda serangga memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 1 yang maha tinggi, tapi itu hanya setara dengan mereka. Masih sangat sulit bagi spiritualis dunia jubah suci tanda serangga untuk mengalahkan peringkat 1 yang maha tinggi, apalagi peringkat 2 yang maha tinggi.
Bagaimana bisa teman muda Chu Feng mampu mengatur pembentukan formasi yang begitu kuat? Liang Qiu Cheng Feng bertanya dengan ekspresi kebingungan. Mungkin inilah kekuatan dari jubah suci 9 naga. Mungkin saja jubah suci 9 naga yang telah memberi teman muda Chu Feng kekuatan untuk bertarung melawan peringkat 2 yang maha tinggi. Jika itu masalahnya, masih tidak mungkin baginya untuk menekan peringkat kedua lawan yang maha tinggi. Selain itu, lawannya adalah Linghu Hongfei, jenius generasi muda yang memiliki kekuatan pertempuran terkuat, dan juga pengalaman pertempuran paling berlimpah dari mereka semua. Alasan mengapa dia mampu melakukan itu adalah, ini pasti karena formasi agung itu. Formasi agung teman muda Chu Feng benar-benar luar biasa. Di bawah pengaruh formasi agung itu, semua kekuatan Linghu Hongfei telah disegel. Tidak peduli berapa banyak kemampuan dan teknik yang dia miliki, dia tidak akan bisa melepaskannya. Ini benar-benar apa artinya mendapatkan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu. Teman muda Chu Feng telah melakukannya dengan indah, kata Grandmaster Liang Qiu. Tapi kan, kapan dia punya waktu untuk mengatur formasi agung itu? Tanya Liang Qiu Cheng Feng yang tetap bingung. Dia tahu bahwa formasi besar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diatur sesuka hati. Itu adalah sesuatu yang orang perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkannya. Aku mengerti sekarang. Tidak heran dia berbicara sepanjang waktu sebelumnya. Jadi dia benar-benar mengulur waktu. Bahkan ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya pada saat sebelumnya, itu juga dilakukan untuk mengulur waktu. Bocah itu berhasil membuat kami tetap dalam kegelapan, kata Grandmaster Liang Qiu yang tiba-tiba menyadari. Dia berhasil menebak apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun dia tidak bisa memastikan kapan tepatnya, tapi dia tahu bahwa Chu Feng telah mulai mengatur formasi besar untuk menyegel Linghu Hongfei itu, menggunakan kekuatan spiritualnya yang tersembunyi sejak lama. Ketika Chu Feng merilis sejumlah besar kekuatan spiritual yang menyilaukan di kemudian hari, dia hanya melakukan itu untuk mengalihkan perhatian orang banyak, sehingga mencegah siapapun menemukan hal-hal yang telah dilakukannya secara diam-diam. Adapun untuk mengobrol dengan Linghu Hongfei dan Linghu Tiemian, dia juga sengaja melakukannya untuk mengulur waktu, sehingga dia bisa menyelesaikan pengaturan formasi besar itu. Anak itu benar-benar berani dan berwawasan luas. Dia benar-benar berani memainkan trik seperti itu di hadapan semua ahli ini. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya berhasil menipu kita semua. Dibandingkan dengan ayahnya Chu Xuanyuan, anak ini tampaknya lebih licik lagi. Selain itu, Ibu Ratu ini sangat menyukai sifatnya, kata Ibu Ratu Immortal dan memuji Chu Feng. Mari kita abaikan faktanya bahwa dia berani dan berwawasan luas untuk saat ini, dan alih-alih mengalihkan perhatian kita pada faktanya juga bahwa tahap-tahap pertempuran hanya ditetapkan untuk periode waktu yang sangat singkat. Namun dalam waktu yang singkat itu, dia berhasil mengatur pembentukan formasi yang kuat. Pencapaian anak itu dalam hal teknik spiritualis dunia telah melampaui kita. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang aku sukai. Dia benar-benar tidak mengecewakan aku. Grandmaster Long Xuan juga memuji Chu Feng tanpa henti. Pembentukan formasi itu sangat luar biasa dalam dirinya sendiri. Itu kemungkinan besar telah diajarkan kepadanya oleh seorang ahli. Tidak heran teman muda Chu Feng tidak mau menjadi muridku. Tampaknya dia sudah memiliki master, kata Grandmaster Liang Qiu. Memang benar, pembentukan formasi itu sangatlah kuat. Liang Qiu Cheng Feng dan yang lainnya juga mengangguk berulang kali setelah mendengar kata-kata Grandmaster Liang Qiu. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa, ada kemungkinan seorang ahli telah mengajari Chu Feng. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memahami formasi spiritual yang begitu kuat? Karena bagaimanapun, pembentukan formasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak ketahui. Adapun pembentukan formasi yang telah diatur Chu Feng untuk melawan Linghu Hongfei, itu memang sesuatu yang diajarkan kepadanya oleh seorang ahli. Adapun ahli itu, namanya adalah Grandmaster Kai Hong. Grandmaster Kai Hong adalah legenda dari 100 Refinements Ordinary Realm, dan pernah menjadi pakar paling kuat di sana. Dia adalah seseorang yang telah menemukan banyak sekali peluang dan memperoleh banyak warisan dalam hidupnya. Selain itu, dia sendiri juga agak berbakat. Dengan demikian, dengan mengandalkan warisan dan peluang yang telah diperolehnya, Grandmaster Kai Hong berlatih selama lebih dari 20.000 tahun, dan mencapai usia yang tak terjangkau oleh sebagian besar kultivator bela diri. Namun bagi Grandmaster Kai Hong,
yang telah memperoleh kesempatan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, usia 20.000 tahun hanyalah permulaan. Karena warisan yang ia peroleh, ia menjadi sangat berbeda dari kultivator bela diri lainnya. Namun sayangnya, Grandmaster Kai Hong menemukan seseorang, atau lebih tepatnya seorang anak muda. Grandmaster Kai Hong akhirnya dikalahkan oleh anak muda itu. Dengan satu kesalahan, dia tidak bisa bangkit lagi. Hingga pada akhirnya, dia meninggal di 100 Refinements Ordinary Realm. Namun sebelum kematiannya, ia meninggalkan segala yang diperoleh dalam hidupnya sebagai warisan. Secara kebetulan, bertahun-tahun setelah Grandmaster Kai Hong meninggal, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong menjadi penerus Grandmaster Kai Hong. Dan selanjutnya, harus disebutkan bahwa anak muda yang telah mengalahkan Grandmaster Kai Hong saat itu adalah kakek Chu Feng, yaitu Chu Hanxian. Ini benar-benar bisa disebut dipermainkan oleh nasib. Namun ini bukan aspek yang paling penting. Karena aspek yang pentingnya adalah, Grandmaster Kai Hong telah memperoleh warisan yang luar biasa. Namun karena bakatnya terbatas, meskipun dia telah berlatih selama lebih dari 20.000 tahun, tapi kekuatannya masih agak lemah, dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan dari banyak bentukan formasi yang dia warisi. Bahkan untuk Chu Feng, masih ada banyak formasi yang tidak dapat dilepaskannya. Salah satu contohnya adalah formasi penyegelan petir Octoforms. Itu adalah sesuatu yang Chu Feng telah dapatkan dari warisan Grandmaster Kai Hong. Namun jika dia tidak menggunakan kekuatan 9 naga Saint Cloak, Chu Feng masih tidak akan bisa melepaskan kekuatan pembentukan formasi itu. Mungkin itu adalah takdir. Pada awalnya, Chu Feng tidak bisa mengendalikan kekuatan 9 naga Saint Cloak. Namun selama kembali dari jalan tersembunyi kematian tertentu, ia menemukan bahwa pemahaman bela diri bukanlah satu-satunya hal yang terkandung di dinding saluran. Tapi itu juga berisikan metode untuk memanfaatkan teknik spiritualis dunia. Chu Feng telah memperoleh cukup banyak pencerahan dari tempat itu. Karena itu, dia sekarang dapat memanfaatkan kekuatan 9 naga Saint Cloak. Meskipun 9 naga Saint Cloak benar-benar tak terduga, dan Chu Feng hanya mampu memanfaatkan jumlah kekuatannya yang sangat sedikit, tapi kekuatan yang ia dapatkan itu sudah cukup untuk memungkinkan kekuatan tempurnya meningkat. Yang awalnya setara dengan peringkat 1 yang maha tinggi, dan menjadi setara dengan peringkat 2 yang maha tinggi. Inilah sebabnya mengapa Chu Feng cukup percaya diri untuk menantang Ling Hu Hongfei. Meskipun sangat berisiko, tapi kelihatannya dia telah berhasil. Saudara Chu Feng, untuk diam-diam mengatur pembentukan formasi, itu adalah tindakan tercela. Kata Ling Hu Hongfei. Ekspresi rasa sakit tetap di wajahnya. Bahkan kulitnya sudah pucat. Butir-butir keringat seukuran kacang juk menggulung wajahnya seperti hujan. Bahkan pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Dari sini orang bisa melihat, betapa besarnya tekanan yang dialami Ling Hu Hongfei. Namun bahkan dengan itu yang menjadi kasusnya, masih ada jejak ejekan di tatapannya saat dia melihat ke arah Chu Feng. Oh, tercela ya, dibandingkan dengan klanmu Ling Hu Tiemian, aku tidak berpikir apa yang telah kulakukan layak disebut tercela sama sekali. Selain itu, bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku mengatur pembentukan formaiku secara diam-diam? Tuan Muda Ling Hu, seseorang harus berbicara dengan bukti. Kalau tidak, itu akan menjadi fitnah, kata Chu Feng sambil tersenyum. Saudara Chu Feng benar-benar fasih berbicara. Aku seortinya tidak bisa menang melawanmu dalam perdebatan kata-kata. Ling Hu Hongfei menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tampaknya tidak memiliki banyak reaksi, tapi kemarahan sudah membakar hatinya. Dia sangat marah sehingga dia merasa bahwa jantungnya akan meledak karena amarah. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan menggagalkan rencananya untuk secara terbuka memberinya pelajaran. Dia benar-benar tidak pernah berharap akan jatuh di tangan Chu Feng lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.